Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Chandra, salah satu arsitek di PT Rancang Reka Ruang. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman tahu nggak nih, apabila kita ingin membangun rumah di sebuah lahan, kita tidak boleh menggunakan 100% lahan itu untuk didirikan bangunan. Lah, kenapa nggak boleh dibangun semua? Kan itu lahan saya. Nah, biar teman-teman nggak salah paham, tonton dulu video ini sampai akhir ya. Dalam membangun bangunan, baik itu rumah ataupun gedung, teman-teman perlu memperhatikan peraturan untuk mendirikan bangunan. Dan peraturan tersebut tergantung dari peraturan daerah setempat. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kriteria dari peraturan yang akan digunakan untuk mengajukan IMB atau izin mendirikan bangunan yang sekarang berubah nama menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Biasanya, peraturan tentang bangunan tercantum di Perda atau RT/RW atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah daerah setempat. Jadi, tujuannya cuma untuk mengajukan izin saja. Tentu tidak ya. Teman-teman perlu memahami bahwa mendirikan bangunan saja itu tidaklah cukup. Siapa yang dapat menjamin bangunan yang sudah berdiri akan tetap aman beberapa tahun yang akan datang? Teman-teman pastinya pernah mendengar tentang bangunan yang berdiri di pinggir sungai mengalami keretakan, atau bangunan-bangunan yang didirikan di pinggir jalan harus dibongkar sebagian karena adanya pelebaran jalan, atau teman-teman pernah dengar beberapa bangunan yang mangkrak karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Nah, dari permasalahan tersebut kita pahami bersama bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan bagi kita dan lingkungan di kemudian hari. Nah, lalu peraturan tersebut diantaranya adalah yang pertama ada Garis Badan Bangunan atau GSB. Nah, Garis Badan Bangunan ini merupakan aturan yang mengatur batas-batas pada lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun. Bangunan yang akan didirikan tidak boleh lewat dari batasan garis ini. Contohnya, teman-teman memiliki garis GSB 1,5 meter dari lahan tetangga atau 3 meter dari jalan raya. Artinya, teman-teman hanya diizinkan membangun sampai 1,5 meter dari sisi lahan tetangga atau 3 meter dari sisi lahan yang berbatasan dengan jalan. GSB ini tentunya sangat berguna sebagai area hijau yang berfungsi sebagai resapan air untuk menjaga kadar air tanah yang akhirnya akan menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Kemudian selain itu, karena rumah memiliki jarak dan juga halaman, maka penetrasi udara ke dalam rumah akan lebih baik. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu garis sempadan jalan atau GSJ. Garis sempadan jalan atau GSJ memiliki arti yang hampir sama dengan GSB. Tetapi GSJ ini lebih ditujukan untuk tersedianya lahan bagi perluasan jalan di masa mendatang. Misalnya, lahan di daerah teman-teman terdapat peraturan mengenai GSJ selebar 1,5 meter dari jalan ke lahan rumah teman-teman. Hal ini untuk antisipasi apabila terjadi pelebaran jalan ataupun jika terjadi kecelakaan antar kendaraan tidak langsung mengenai bangunan rumah teman-teman. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu koefisien dasar bangunan atau sering disebut KDB. Aturan KDB ini mengatur bagaimana di dalam mendirikan suatu bangunan, pemilik bangunan diwajibkan menyisakan lahannya untuk area bebas yang tidak terbangun. Salah satu tujuannya adalah menyediakan daerah resapan air hujan untuk menjaga kadar air tanah. Nah, KDB ini biasanya dituliskan dalam persentase atau persen. Contohnya, teman-teman memiliki lahan di suatu daerah dengan luas 120 meter persegi dengan aturan KDB sebesar 60%. Artinya, teman-teman hanya boleh mendirikan bangunan seluas 60% kali 120 meter persegi, yaitu 72 meter persegi. Sisanya yaitu sebanyak 48 meter persegi harus disiapkan sebagai area terbuka atau sebagai area resapan. Dasar perhitungan KDB ini hanya memperhitungkan luas bangunan permanen yang ditutupi oleh atap. Adapun jalan setapak serta halaman dengan perkerasan yang tidak teratapi tidak kena aturan KDB. Namun, untuk menjaga lingkungan, sebaiknya area tersebut ditutup dengan bahan lantai yang dapat meloloskan air seperti paving block atau grass block. Poin berikutnya adalah koefisien lantai bangunan atau KLB. KLB adalah rasio atau perbandingan antara luas total bangunan dibagi dengan luas lahan. Luas lahan yang dihitung KLB ini meliputi total luas bangunan yang ada, mulai dari luas lantai dasar hingga lantai yang tingkat. Mezanin atau bangunan dengan dinding yang lebih tinggi dari 1,2 meter
yang digunakan sebagai ruangan juga masuk ke dalam perhitungan KLB. KLB biasanya dinyatakan dalam angka seperti 1,4, 1,5, ataupun 2, dan sebagainya. Tiap-tiap wilayah memiliki angka KLB ini yang berbeda-beda. Jika lokasi suatu daerah semakin padat, maka angka KLB ini akan semakin tinggi pula. Jika di dalam aturan tertera KLB 1,5, maka total luas bangunan yang boleh didirikan maksimal 1,5 kali luas lahan yang ada. Angka-angka KLB ini berkaitan dengan jumlah lantai yang dapat dibangun pada lahan tersebut. Jika teman-teman punya lahan 200 meter persegi dengan KDB 50% dan KLB 1,5, perhitungannya menjadi seperti ini. Untuk lantai dasar, yaitu 50% dikali dengan luas lahan teman-teman, yaitu 50% dikali 200 meter persegi, yaitu 100 meter persegi. Kemudian untuk total luas bangunan yang boleh dibangun yaitu 1,5 dikali 200 meter persegi, yaitu 300 meter persegi. Dari hasil di atas, didapat bahwa luas lantai dasar yang boleh dibangun hanya seluas 100 meter persegi. Sementara luas total bangunan yang diizinkan adalah 300 meter persegi. Berarti teman-teman bisa mendirikan bangunan secara vertikal dengan jumlah lantai 300 meter persegi dibagi dengan 100 meter persegi, yaitu sebanyak 3 lantai. Namun, teman-teman juga bisa membangun 4-5 lantai, dengan syarat 2 lantai teratas memiliki luas yang lebih kecil, sehingga total luas lantai tetap 300 meter persegi. Kemudian untuk poin yang berikutnya, yaitu koefisien dasar hijau atau KDH. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan untuk penghijauan dan luas lahan atau tanah yang dimiliki. Berikut ini merupakan rumus KDH yang bisa teman-teman pahami. Untuk rumus KDH ini yaitu luas terbuka di luar ruangan dibagi dengan luas lahan, kemudian dikali 100%. Misalnya minimal KDH yang ditetapkan adalah 10% dan teman-teman memiliki ruangan luar yang terbuka dengan luas 100 meter persegi. Sementara untuk luas lahan yang kita miliki adalah 500 meter persegi. Jika kita hitung menggunakan rumus di atas, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk KDH berarti 100 meter persegi dibagi dengan 500 meter persegi dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 20%. Jika kita lihat dari perhitungan di atas, maka dapat kita pahami bahwa lahan yang teman-teman miliki masih termasuk dalam penetapan batas minimum KDH, yaitu sebesar 10%. Jadi, pastikan bangunan teman-teman sudah memiliki lahan yang khusus untuk penempatan pepohonan, tanaman, serta tumbuhan lainnya. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu tinggi bangunan. Ketinggian bangunan dapat didefinisikan sebagai ketinggian maksimum yang diperbolehkan bagi suatu bangunan untuk dibangun di suatu lahan. Ketinggian bangunan sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada bangunan rendah, bangunan sedang, dan juga bangunan tinggi. Tujuan diaturnya tinggi bangunan adalah untuk menciptakan skyline yang selaras. Contohnya untuk peraturan bangunan ini adalah jika teman-teman memiliki lahan di sekitar bandara, maka ketinggian bangunan harus memperhatikan peraturan dari instansi terkait, yaitu dari pihak penerbangan. Ya, demikian pembahasan kita kali ini mengenai peraturan dalam mendirikan sebuah bangunan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman membutuhkan jasa arsitek yang terpercaya dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum mendesain sebuah bangunan termasuk memperhatikan peraturan bangunan, teman-teman bisa menghubungi arsitek dan juga desainer interior dari PT Rancang Reka Ruang untuk berkonsultasi atau sekedar tanya jawab. Untuk kontak dan juga linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Chandra dari PT Rancang Reka Ruang. Pamit undur diri, bye!